Banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya, kira-kira apa yang kemudian bisa ditangkap dari Hasan yang tak jadi maju dan kemudian diminta untuk melanjutkan sebagai bos PCO atau sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ini mundur kok nggak jadi mundur. Ini katanya mengundurkan diri, ini kok justru lanjut. Nah, kira-kira begitu. Itu adalah suara-suara publik yang, ya itulah demokrasi kita. Mengundurkan diri salah, tak jadi mundur dan lanjut pun juga tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang pengunduran Hasan Nasbi yang tak jadi mundur dan kemudian diminta kembali untuk menjadi bos PCO. PCO itu adalah Presidential Communication Office, yaitu semacam kepala kantor komunikasi kepresidenan. Padahal kita tahu beberapa hari yang lalu Hasan itu secara terbuka melalui kanal YouTube mengumumkan secara resmi mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal. Salah satu alasan mundurnya itu karena memang ada faktor-faktor yang memang sudah di luar kendali Hasan Nasbi, tidak bisa dikontrol dan Hasan harus tahu diri dan menepi, duduk di bangku penonton dan tidak jadi pemain. Publik saat itu mengkonfirmasi Hasan itu mungkin mundur karena posisinya sebagai PCO saat itu dianggap tidak maksimal dan justru menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Salah satunya terkait dengan pernyataan soal kepala babi yang harus direbus saja. Tapi dilelahnya, kemarin misalnya semua publik tahu bahwa Hasan ternyata tidak jadi mundur dan kemudian diminta kembali untuk menjadi bos PCO. Inilah yang saya kira menjadi salah satu pergunjingan. Pertama, banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya, kira-kira apa yang kemudian bisa ditangkap dari Hasan yang tak jadi maju dan kemudian diminta untuk melanjutkan sebagai bos PCO atau sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Pertama, tentu ini adalah semacam kesempatan yang kedua yang diberikan oleh presiden, yang diberikan oleh pemerintah kepada Hasan, supaya Hasan terus menjadi salah satu jubir yang mungkin di kemudian hari diandalkan. Yang saya kira ini adalah kesempatan yang tidak mudah, tentu dengan catatan bahwa Hasan itu harus memperbaiki komunikasi politiknya. Artinya apa? Hal-hal yang lalu, ada kekisruhan, ada kontroversi, ada bully-bully, bahwa Hasan misalnya dalam banyak hal, statement-statementnya tidak terukur, menimbulkan gejolak dan kegaduhan, jangan lagi di kemudian hari itu akan terulang, karena justru ini akan membuat bagaimana potret komunikasi istana dan pemerintah itu juga akan berdampak secara signifikan, terutama efek negatifnya. Oleh karena itu, kesempatan yang kedua semacam ini jarang loh diberikan kepada siapapun. Artinya apa? Pemerintah, mungkin juga presiden dan istana sangat percaya kepada Hasan, memiliki kualifikasi, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk terus menjadi bos PCO. Wajar kalau kemudian, sekalipun ada begitu banyak desakan dari berbagai pihak supaya Hasan itu dievaluasi, gara-gara statementnya yang paling agresif itu soal kepala babi yang direbus saja, yaitu kemudian diberikan untuk tetap menjadi jubir istana. Ini yang saya kira memang harus dimanfaatkan secara maksimal, dengan catatan tentu komunikasi kepala PCO ya harus sesuai dengan ekspektasi, karena apapun judulnya, apapun yang disampaikan oleh PCO, itu dianggap sebagai replika, dianggap sebagai duplikat dari kepentingan dan kemudian ada unsur-unsur pemerintah dan istana. Itu yang pertama. Ini adalah soal bagaimana kesempatan yang kedua diberikan. Tentu dengan catatan memperbaiki komunikasinya. Karena kita tahu banyak sekali isu-isu penting dan isu-isu strategis yang saya kira memang juga harus disampaikan dengan baik dan sistematis dan terukur. Sehingga barang bagus, kalau disampaikan tidak bagus, dia akan cenderung kedengaran tidak baik. Pentingnya kepala komunikasi ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini semacam kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah dan istana tentu saja kepada Hasan. Hasan pastinya dinilai sebagai sosok yang cukup capable, cukup kompeten, punya pengalaman, punya jam terbang, dan seterusnya dalam dunia politik. Sehingga hal-hal yang dianggap kisruh kemarin itu hanya sebatas kesalahan biasa, semacam slip tongue lah, kira-kira begitu, yang tidak perlu harus misalnya berdampak soal mundur dan harus diterima pengunduran dirinya. Artinya apa? Kepercayaan yang semacam ini dalam politik agak susah biasanya. Kalau pejabat publik, dia blunders, dia melakukan sesuatu yang negatif, biasanya tak ada maaf. Dia diganti dan kemudian diminta untuk mundur.
Tapi dalam konteks Hasan, ini adalah sebagai bentuk bagaimana istana dan pemerintah cukup percaya kepada Hasan akan rebound. Hasan akan tampil sebagai jubir yang kemudian di kemudian hari akan dimaksimalkan. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu misalnya ada utusan khusus presiden, kalau tidak salah ada seorang Gus ya, kontroversi juga karena dianggap merendahkan pedagang es keliling, kemudian juga mundur dan mundurnya diterima. Agak beda dengan Hasan, mengundurkan diri dan kemudian ditolak pengunduran dirinya dan diminta untuk melanjutkan posisinya sebagai bos spesio. Dalam konteks itulah kepercayaan, trust dalam politik itu bukan perkara mudah. Karenanya ini adalah second opportunity, kesempatan yang kedua mestinya dimaksimalkan supaya jubir pemerintah dalam hal ini salah satu unsurnya adalah PCO tentu harus zero kesalahan. Tak ada lagi cerita kesalahan, tak ada lagi blunder, dan tak ada lagi isu-isu yang justru menimbulkan efek negatif kepada pemerintah. Yang ketiga secara prinsip, dalam sistem politik demokrasi yang modern, di tengah perkembangan medsos dan dunia digital yang sangat luar biasa, memang para jubir-jubir istana, dalam hal ini adalah PCO, harus sadar posisinya sebagai pejabat publik. Pejabat publik itu setiap kata-kata, setiap statement, perilaku, tindakan politiknya, bahkan statusnya yang ditulis di media sosial, di X, Twitter, ataupun di IG, ataupun di manapun, itu akan diukur dan akan dinilai. Hal-hal yang semacam ini tentu harus dihindari bahwa seorang pejabat publik mungkin perasaan dan hatinya agak mendidih ketika begitu banyak kritik datang ke pemerintah. Begitu banyak efek dan ekses negatif yang terus setiap hari membanjiri kepada pemerintah. Tapi jubir itu harus tampil sangat elegan. Jubir itu hati dan pikirannya harus soft. Hati dan pikirannya harus adem. Sehingga apapun yang dimunculkan itu ya bukan wajah kemarahan, bukan wajah yang sifatnya denial dan kelihatan anti kritik, tapi wajah-wajah yang cukup bersahaja bahwa apapun segala kritik, apapun segala bully-bulian, itu adalah bagian dari vitamin dalam berdemokrasi. Hal-hal semacam ini menjadi penting karena konon dalam sebuah sistem politik demokrasi yang sangat terbuka, unsur komunikasi itu menjadi variabel penting. Bagaimana dianggap sebagai kesuksesan untuk sebuah pemerintahan. Kan kita banyaklah isu-isu penting di negara kita. Tapi karena pola komunikasinya tidak bagus, tidak oke, sehingga yang muncul adalah resistensi dan efek negatif. Beberapa waktu yang lalu soal program makan bergizi gratis. Ini kan program bagus. Siapa sih yang tidak senang dengan makan gizi gratis untuk anak-anak kita supaya sehat? Tapi ketika muncul misalnya salah satu menu makan bergizi gratis itu ada belalang, ada ulat, itu kan tidak efek, itu kan tidak oke. Itu hal-hal yang kemudian harus dihindari. Tentu hal yang semacam ini di kemudian hari itu harus dihindari dan tak lagi terulang. Itu yang ketiga. Nah yang keempat menurut saya yang paling terakhir adalah memang kantor komunikasi kepresidenan atau bos spesial itu harus melekat dengan presiden. Harus melekat dengan pemerintah. Jadi setiap apapun, event-event apapun yang dilakukan oleh pemerintah, langsung tampil ke muka, speak up ke publik untuk memberikan pesan-pesan dan narasi politik. Dulu itu yang terjadi pada jubir-jubirnya Pak SBY. Jadi kalau ada rapat terbatas kabinet, ada sidang kabinet, ada rapat kabinet, setelah itu jubir tampil, menyampaikan apa isi pembicaraan-pembicaraan yang ada dalam ruang-ruang rapat yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi all the times ya, segala sesuatu yang ada di lingkaran istana, mau itu rapat terbatas, mau rapat kabinet, pertemuan-pertemuan penting misalnya dengan dunia luar, pertemuan dengan dubes dari pihak lain, atau pemimpin-pemimpin lain, tak lama setelah itu, idealnya memang kepala kantor komunikasi presidenan menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan apa-apa yang tidak bisa diakses oleh publik selama ini. Jadi itulah kenapa pentingnya bos PCO, kepala kantor komunikasi kepresidenan, adalah mereka yang memang menjadi inner circle terdalam dari pemerintah. Itu menjadi lingkaran terdalam dari kekuasaan. Sehingga segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa terdeteksi, terkait dengan pertemuan-pertemuan penting pemerintah, pertemuan-pertemuan penting presiden dan wakil presiden, hal-hal penting yang terkait dengan menteri, itu mestinya juga disampaikan secara terbuka oleh para jubir-jubir istana. Itu idealnya. Tapi kan kita juga tahu, seringkali jabatan politik di negara kita, apapun itu judulnya, itu bukan hal-hal yang sifatnya ideal yang seperti sudah kita sampaikan. Tapi seringkali ada kepentingan politik akomodasi, ada kepentingan politik merangkul, sehingga banyak pihak yang kemudian menjadi pembantu pemerintah, pembantu istana dan presiden. Itu adalah soal bagaimana karena dulu memang dianggap menjadi bagian penting dalam proses pemenangan. Oke, Pilpres sudah usai,
semua sudah saling berangkulan, semua sudah mendapatkan bagaimana negosiasi politiknya, dan yang paling penting adalah bagaimana tanggung politik masing-masing kepala badan, menteri, dan wakil menteri sesuai dengan ekspektasi. Dalam konteks ini tentu bos PCO, kepala PCO di kemudian hari tampak kepada publik di setiap apapun yang menjadi isu-isu strategis yang terkait dengan kebutuhan politik pemerintah. Soal situasi politik global, soal ekonomi, soal inflasi, soal makan bergizi gratis, soal jutaan koperasi, soal bagaimana Indonesia mandiri secara pangan, soal mandiri secara air, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah kemudian pentingnya bagaimana seorang komunikator pemerintah harus tampil sebagai penyambung lidah kekuasaan, penyambung lidah elit kepada masyarakat yang tentu selalu berharap ada asupan informasi yang sesuai dengan ekspektasi. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita tidak bisa menyembunyikan perasaan publik. Sekalipun banyak sekali pihak-pihak yang kemudian harus kita akui mempertanyakan, ini mundur kok nggak jadi mundur. Ini katanya mengundurkan diri, ini kok justru lanjut. Nah, kira-kira begitu. Itu adalah suara-suara publik yang, ya itulah demokrasi kita. Mengundurkan diri salah, tak jadi mundur dan lanjut pun juga salah. Artinya apa? Ya wajar kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan lingkaran istana dan pemerintah itu selalu menjadi sorotan. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah jubir komunikasi politik publik seorang lingkaran istana itu menjadi penting dalam konteks supaya pesan-pesan itu disampaikan dengan baik. Jubir itu memang harus lebih banyak mendengar, dan apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang ya kalaupun toh tidak sesuai dengan ekspektasi, minimal normatif dan tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Karena apapun melekat pada jubir itu adalah sosok istana, sosok pemerintah, dan yang paling penting adalah kekuasaan. Di mana-mana kekuasaan itu adalah melayani. Kekuasaan itu tidak boleh arogan, kekuasaan itu jangan kesan anti kritik, dan kekuasaan itu tidak boleh menghardik dan mengintimidasi suara-suara publik yang kritis. Saya kira di situ salam politik Syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.